Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah, saya bersama Profesor Insinyur Muhammad Arsyad, PhD. Saya ingin mewawancari tentang seminar tentang publikasi. Prof, saya ingin nanya bagaimana motivasi untuk dosen-dosen yang ingin nulis paper itu gimana biar teman-teman menjadi termotivasi, Pak Prof. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan publikasi bereputasi khususnya nasional dan internasional, itu menjadi indikator kinerja utama universitas maupun personal dosen. Jadi capaian publikasi terutama bereputasi itu akan menjadi branding merek tertentu sebuah perguruan tinggi. Jadi di samping untuk pemenuhan kriteria capaian kinerja universitas, tapi juga memang publikasi ini menjadi kewajiban bagi dosen maupun mahasiswa. Hal yang perlu dilakukan yang pertama bahwa riset yang dilakukan harus terus di-updating baik oleh mahasiswa maupun oleh para dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran bagi dosen maupun mahasiswa untuk melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian mereka. Kepentingannya adalah pertama aspek kebermanfaatan dari hasil penelitian yang dipublikasikan oleh suatu perguruan tinggi tertentu, misalnya di STIA Muhammadiyah ini, itu menjadi sangat penting. Kepentingan yang lain adalah itu akan membuat universitas menjadi dikenali oleh pihak industri, kemudian oleh pihak sesama universitas maupun lokal maupun central government. Itu penting sekali. Kemudian yang berikut itu akan menjadi cikal bakal grade maupun akreditasi dari universitas. Lebih jauh lagi itu akan menjadi branding internasional karena salah satu syarat utama untuk bisa universitas masuk ke dalam world class university adalah kualitas threshold dari publikasi bereputasi. Jadi kita tidak pernah bisa berharap suatu perguruan tinggi itu akan masuk ke dalam world class university ranking kalau kondisi riset dan publikasinya tidak memadai. Itu penting sekali. Terlepas dari itu, bahwa aspek kebermanfaatan yang lain, kita bisa membangun riset kolaborasi yang sangat kuat antar universitas, sehingga universitas yang maju itu akan menjadi magnet bagi universitas yang levelnya menengah maupun yang masih moderat. Itu kepentingannya. Terus yang lain adalah bagaimanapun juga untuk menjadi seorang rektor kepala, menjadi seorang profesor, publikasi menjadi syarat keharusan. Kita tidak bisa menjadi seorang guru besar kalau tidak ada tracking publikasi, terutama yang sesuai dengan kapasitas, kompetensi dosen dan karya ilmiahnya. Jadi sudah tidak zaman lagi kalau ada dosen yang tidak punya riset, tidak punya publikasi. Itu branding. Yang kedua, dia juga harus memastikan seluruh karya ilmiah dan publikasi itu mendukung area kebidangan, keahlian sebagai seorang dosen. Karena jika tidak, maka itu tidak bisa dikenali bidang apa keahlian dosen tertentu. Kemudian terakhir adalah itu pasti akan memperkuat home base di mana dosen itu berbasis. Jadi makin tinggi kapasitas dosen ke lektor kepala ke guru besar, itu akan memperkuat program departemen, sekolah pasca dan juga program studi maupun universitas. Itu penting sekali. Kemudian yang lain lagi adalah joint authorship atau menulis bersama antar kontinental, antar benua, antar universitas, antar negara. Itu menjadi branding penting bagi pengembangan universitas. Ya, karena itu saya salut dengan pimpinan Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Bu Lela,
untuk bisa mencoba untuk membranding perguruan tinggi ini starting from research and publication. Oke. Itu penting sekali. Terima kasih Prof. Baik. Ya. Demikian tadi paparan dari Profesor Insinyur Muhammad Arsyad, PhD. Mudah-mudahan kita sebagai penulis giat dan semangat selalu membuat jurnal atau paper internasional baik di tingkat nasional maupun di internasional. Terima kasih Prof. Baik, Semoga sama-sama. menjadi motivasi buat Amin. rekan-rekan semua. Sukses. Ya. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.